A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan ini, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhai. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian dengan judul kebodohan. Jadi judul kajian malam ini adalah kebodohan. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa umatnya akan terbagi kepada 73 golongan. Nah, ini sudah mulai kita rasakan. Waktu kita masih anak-anak, dewasa, ini belum begitu banyak. Nah, kalau sekarang sudah bermunculan. Nah, disinilah kita harus hati-hati dan waspada, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, seperti dalam firman Allah. Yaitu, apa perintah Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran? Satu, bacalah. Yang kedua, pikirkanlah. Yang ketiga, renungkanlah. Yang keempat, hayatilah. 4 perintah Allah di dalam Al-Quran untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, ini perintah Allah. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenungkan? Apakah engkau tidak menghayati? Apakah engkau tidak membaca? Iqra. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, Allah anugerahkan akal pikiran untuk jangan sampai kita dibodoh-bodohi hanya dengan gelar titel, gelar kehabiban, gelar gus. Ini kita harus berhati-hati, karena kita ini hidup di akhir zaman. Setiap individu akan menanggung apa yang diyakininya, apa yang dipercayainya. Tidak ada orang yang akan menanggung apa yang dia yakinin, apa yang dia percayai. Tidak ada seorang pun. Masing-masing individu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini, apa yang dia percaya. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana ajaran Eyang Wildo sudah kita sama-sama ketahui. Bagaimana ajaran daripada Mama Gufron sudah kita ketahui. Bagaimana ajaran Wahabi Salafi sudah kita ketahui. Bagaimana ajaran para Habib sudah kita ketahui bersama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita hidup ini mendapat pendidikan dan pengajaran, baik melalui media sosial atau kita langsung hadir di majelis ilmu. Nah, di sini kita harus menggunakan akal pikiran dalam mendengarkan suatu ceramah atau dakwah dari ustadz, gus, atau ulama. Ini kita harus menggunakan pikiran supaya hendaknya kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah dan dirahmati, sesuai dalam surat Al-Fatihah. Nah, coba kita
kaji satu persatu. Kita mulai dari ajaran Eyang Weldo. Dia mengaku beragama Islam. Dengan tampilannya, dia mempertunjukkan aurat. Yang kedua, jauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajaran Mama Kufron. Dia mengaku bisa berbahasa semut, bisa berbicara dengan malaikat. Jadi setara dengan Nabi dan Rasul. Ada ikutnya? Ada enggak yang ikut yang kedua ini? Ada. Yang ketiga, Wahabi. Wahabi selalu mengatakan tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, doa sesudah sholat bid'ah, zikir dengan suara keras bid'ah. Semua banyak yang sama-sama kita ketahui yang mereka bid'ahkan tanpa mereka paham. Yang keempat, Habib. Habib yang mengaku cucu Nabi, yang merasa manusia yang paling mulia karena garis keturunan. Tapi dalam ceramahnya, mereka selalu menceritakan kelebihan daripada nenek moyang mereka dan mengutamakan Yaman kota Tarim, bukan kota Mekah, tempat umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Umroh ke kota Makkah. Sekarang Habib melarikan ke kota Tarim. Bagaimana mereka mengatakan bisa memadamkan, nenek moyangnya bisa memadamkan api neraka? Orang yang mengikuti Habib hanya dengan secari kertas dari Habib diletakkan ke mayat, maka Nuka Nakir tidak menanyakan mayat tersebut. Jadi jauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat Nabi pun di dalam kuburnya dia ditanya oleh Munkar dan Nakir. Apalagi Habib yang manusia biasa seperti kita, yang hanya mengaku-ngaku cucu Nabi. Ada yang ikut? Ada yang ikut. Banyak yang ikut. Jadi kenapa mereka ikut hal-hal seperti demikian? Karena mereka tidak mau menggunakan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Karena tidak menggunakan akal pikiran. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kebodohan di zaman akhir zaman ini. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, bahwa di akhir zaman ilmu itu akan diangkat. Yang tinggal hanyalah kebodohan. Nah, sudah kita rasakan enggak kira-kira zaman kita sekarang ini? Sudah kita saksikan enggak benar hadis Nabi tersebut? Perkataan Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Gunakan pikiran akal sehat. Bagaimana ilmu itu diangkat yang tinggal kebodohan. Bagaimana orang umroh ke kota Tarim hanya ingin mendapat syafaat dari para Habib. Apa yang Habib bisa berikan syafaat? Ada hadis yang mengatakan Habib bisa memberikan syafaat. Bagaimana Habib mengajak ke umroh ke kota Tarim?
Bagaimana Habib bercerita berdakwah bisa memadamkan api neraka? Bagaimana Habib berdakwah berceramah lebih mulia kota Tarim daripada kota Mekah? Sementara Nabi sendiri, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW belum pernah ke kota Tarim. Bagaimana kota Tarim lebih mulia daripada kota Mekah? Gunakan pikiran akal sehat. Nah, di sini Allah itu membiarkan kita hamba-hambanya untuk memilih, mengikuti apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Mau ikut Eyang Weldo, Mama Gufran, Wahabi Salafi, Habib yang sudah meninggal tidak usah kita ceritakan lagi, ya kan? Yang sudah meninggal kan tidak usah kita ceritakan lagi, karena dia sudah menjumpai yang hak dan sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, sudah dia pertanggungjawabkan. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalaulah kita ini dipukul oleh manusia, masih kita bisa tahankan, masih bisa kita elakkan. Tapi kalau kita sudah dipukul oleh malaikat, mana mungkin kita sanggup untuk menghadapinya. Disinilah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, inilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Salah satu ciri-ciri daripada memasuki akhir zaman adalah diangkatnya ilmu, yang tinggal adalah kebodohan. Dan dakwah yang disampaikan oleh para habib, banyak juga ustadz yang sudah nasional, ya kan? Kata Pak Haji Roma Irama, nggak usah disebut namanya, yang sudah dikenal di seluruh Nusantara, mendukung habib-habib yang bercerita seperti ini. Mereka dukung. Nyata toh apa yang dikatakan Nabi kita, Rasul kita, bahwa pada akhir zaman nanti ilmu itu akan diangkat, yang tinggal adalah kebodohan. Karena satu persatu ulama-ulama yang benar-benar menyampaikan firman Allah, yang benar-benar menyampaikan hadis Nabi, sudah diwafatkan satu persatu. Nah, disinilah kita harus berhati-hati sebelum datangnya perjanjian. Karena meninggal ini bukan karena penyakit, bukan karena tua, bukan karena masih muda, tapi meninggal ini disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa mengelak. Nah, kita berteman, punya istri, punya anak, punya teman-teman, sanak famili. Tapi ketika kita menghadapi sakaratul maut, meninggalkan dunia ini, disitulah dimulainya nafsi-nafsi. Setiap orang hanya memikirkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan ayahnya, tidak lagi memikirkan mamanya, tidak lagi memikirkan istrinya, tidak lagi memikirkan anaknya, sanak saudaranya, teman-temannya. Disitulah mulainya memikirkan diri sendiri, yang disebut nafsi-nafsi. Dimulai menghadapi sakaratul maut, meninggalkan dunia ini. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Tugas seorang ustadz, tugas seorang ulama hanya menyampaikan. Jadi tugas ulama, tugas ustadz hanya menyampaikan. Tergantung masing-masing diri untuk meyakini, untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh ustadz,
ulama, buya. Dan semoga apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka, memulihkan kesehatannya seperti sedia kala beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.